Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Semangat sekali saya. Aku abis bikin kopi. Tadinya aku tuh mau tahan-tahan, ya kan, mau kurangin gula-gula. Walaupun sebenarnya tiap hari itu kadar gula aku tuh cuma dari kopi sama makan buah, ya. Tapi tetap aja pengen aku kurangin. Belum apa-apa udah curhat, ntar dikomenin netizen loh. Nggak apa-apa dong, orang netizennya aja suka curhat di kolom komentar. Oke, by the way, kemarin aku nggak bikin video. Kemarin tuh mau bikin ya, tapi ternyata ada klien mendadak dan tiba-tiba saja. Oke, ini kita mau bawain general reading. Temanya adalah dia tanpamu seperti apa, Cie. Pasti nih para kaum yang gagal move on senang banget nih tahu apa aku bawain tema ini. Aku kan ini DPN, Dewan Perwakilan Netizen. Aku tuh kenapa ya kadang aku yang ngomong aku yang ketawa sendiri. ya udah. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Aku bakal kasih waktu buat kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai ya. Dia tanpamu seperti apa? Apa ya? Sebenarnya tuh kayaknya tuh tema ini udah pernah aku bawain, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin update energinya ya. Itu kan yang dulu, sekarang yang sekarang. Yang dulu ya udah dulu aja, nggak usah dibanding-bandingin sama yang sekarang ya. Netizen tuh suka gitu, selalu dicari-cari, yang nggak ada dicari-cari. Kak, bukannya udah pernah? Kak, kenapa ini sih? Kak, kenapa? Aduh, terlalu banyak yang dikomentarin. Ntar aku komentarin hidup kamu marah, kamu ngambek. Kan nggak kenal, ya kan gimana mau komentarin? Oke guys, jangan berdebat ya, kita happy-happy di sini. Dia tanpamu seperti apa? Dia tanpamu seperti apa? Aku menangkap seseorang ini kayak lagi stalkingin kamu akhir-akhir ini. Ada rasa sedih sedikit, tapi lagi stalkingin kamu terus. Seperti ada sesuatu yang mau dia ungkapkan, tapi dia menahan dirinya untuk nggak bicara atau nggak ngomong ke kamu. Kayak keep silent aja, atau nggak deh gitu, nggak usah tegur sapa, atau nggak usah chat, atau no contact. Gitu kayaknya. Aku nggak tahu nih alasannya kenapa ya. Alasannya macem-macem nih kayaknya nih. Nggak semuanya mereka punya salah terus langsung diamin kamu, enggak sih. Ada juga yang kayak lebih memilih diam aja gitu ya. Saat ini dia merasa kamu itu orang yang paling dekat sama dia. Entah dia lagi dekat sama siapa, entah dia dekat sama siapa terus menjauh atau gimana, tapi dia ngerasa kamu itu salah satu orang yang paling dekat sama dia saat ini. Apa ya, di lubuk hati mereka ada dari mereka yang pengen ketemu deh sama kamu nih. Ada yang ketemunya karena udah lama banget nggak ketemu, tapi ada juga yang ketemunya pengen live update gitu loh, pengen tahu kabar kamu. Nggak yang semua pertemuan itu harus membahas yang berat-berat, enggak ya, pengen tahu kabar sih beberapa dari mereka ini. Ada loh dari mereka yang pengen bertanya kenapa kamu menjaga jarak. Kenapa? Akhir-akhir ini dia nih sering merenung. Apalagi kalau kalian diamin mereka. Kenapa merenung? Sok merenung deh. Biasanya happy-happy aja ya. Nyakitin orang juga happy-happy aja biasanya mereka ya kan. Nggak usah sok merenung ya. Si toxic ini. Kita panggilnya si toxic ya. Si toxic dan si Raisa. Kalian aku sebutnya Raisa ya. Kalau Raisa tuh positif ya kan. Kayak Raisa tuh sesuatu yang positif, baik. Terus apa lagi? Energinya tuh kayak pastel color yang cerah-cerah ya, yang happy-happy. Kalau si toxic tau sendiri lah ya.
negatif, horor ya, yang gelap-gelap, dark color. Nah, kita balik lagi ya guys ya. Dia tanpamu, dia takut deh kayaknya ketemu kamu kan. Ini tadi mau ketemu ya, sekarang tiba-tiba takut. Bukan takut ketemu, lebih ke kayak takut menghadapi kamu. Nah, apalagi ada yang takut diinterogasi dengan banyak pertanyaan. Apalagi kalau kalian udah lama nggak ketemu ya. Wah, nanti takut nih dia ditanya-tanya sama kamu. Kamu tuh kayak polisi guys. Wah, udah menodongkan banyak pertanyaan. Kayak lagi di BAP gitu ya. Di BAP di kantor polisi. Apa aja ditanya gitu ya. Apa terkait TKP, terkait siapa tersangkanya, kasusnya apa, terus masalahnya apa, penjahatnya siapa, ya dicari tuh ya sedetail mungkin supaya tahu nanti dijatuhi hukuman apa nih tersangka nih. Ya kan, kalian tuh kayak gitu, kepo banget memang. Dan keponya itu kalian kadang nggak mau berasumsi sendiri, udah langsung tanya aja, jebret gitu ke orangnya, pusing-pusing mikir, overthinking, mendingan langsung tanya aja. Perkara dia bohong atau enggak, ya yang penting dengarnya dari mulut dia langsung gitu kan. Kalian gitu sih kebanyakan. Mungkin bukan interogasi ya, lebih pengennya tuh kejujuran dari seseorang ya, karena kalian ngerasa selama ini kalian udah jujur gitu, jadi kalian ngerasa layak buat dapat kejujuran juga dari mereka. Benar kan kata aku? Dari mereka ada nih, mereka akhir-akhir ini sakit ya, sakit apa ya, kebanyakan sesak di dada. Entah mereka punya penyakit sesak dada atau apa nih, asma atau apa, yang literally bener-bener penyakit, atau sesak dada karena kangen, atau karena ada hal-hal yang pengen diungkapkan tapi nggak bisa diungkapkan gitu, jadinya sesak dadanya. Ya, kebanyakan ini kak, kebanyakan pikiran ya, jadi stres. Dan mereka lagi banyak menenangkan diri, makanya nih banyak yang kayak diam aja gitu, diam-diam tapi mantau ya, nggak mau ketinggalan berita, jadi tetap memantau. Memantau siapa? Beberapa yang memantau kamu sih, memantau keadaan, apakah ada yang sudah berubah gitu, apakah masih gitu-gitu aja. Kenapa energinya aku ngerasanya kuat banget tentang pertemuan nih, ada seseorang yang kayak nunggu-nunggu waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan sama kamu ya. Mereka sebenarnya clueless sih, kayak kalian tuh mau ketemu atau enggak, cuma mereka pengen gitu ketemu nih, kayak udah lama. Pernah nggak sih ngerasa kangen sama seseorang, intinya mau ketemu aja, entah nanti ketemunya mau happy-happy, mau bahas sesuatu, mau talking about heavy things, hal-hal yang berat atau apa, tapi pengen ketemu aja gitu, titik. Ada kan? Nah ini nih energinya kayak gini orangnya. Dia tanpamu beberapa sih lagi sering ya, kayak ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, spending time. Ya entah ngapain, pokoknya banyak mereka menghabiskan waktu juga sama teman-temannya supaya mereka nggak ngerasa kesepian sendirian. Contoh, mereka tinggal di mana, misalnya di rumah atau di kos atau apa, sama aja kan. Kalau udah pulang ke rumah kan sendirian. Nah itu mereka meminimalisir waktu sendirian supaya nggak kerasa kesepiannya banget. Itu terutama kalau mereka single atau jomblo ya. Jadi kalau terlalu lama di rumah nanti overthinking tuh kak ya, bawaannya pengen telepon kamu aja ntar. Cegil ya, cegil atau cogil, nanti tiba-tiba apa pencet nomor kamu gitu kan, klik 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 nomor kamu, tiba-tiba ngechat gitu. Wah padahal nih udah bertahan nih ya, berminggu-minggu gengsi nggak chat, nggak telepon, tiba-tiba kepencet gitu. Takutnya gitu kak. Takutnya gitu, ada apa sih, syaitan masuk gitu, langsung deh kepencet nomor kamu gitu. Makanya mereka banyak menghabiskan waktu bareng teman-temannya supaya nggak
cari-cari kamu. Soalnya kalau kesepian mereka langsung tantrum gitu ya Kak ya, nanti cari-cari kamu. Nggak mau mereka, ya kan mereka gengsi soalnya. Ada ini gak sih energi third party nih? Beberapa dari mereka ngerasa kalau hubungan kamu sama dia itu ada orang ketiga atau ada seseorang di tengah-tengah hubungan kalian. Nah, seseorang itu yang bikin ada jarak di antara kamu sama dia. Entah kalian udah berpisah atau enggak, pokoknya ada lah energi-energi orang lain nih, pihak lain di sini. Dia tanpamu seperti apa? Kalian tuh diam-diaman nih kayaknya. Energinya energi orang kesel nih. Kamu atau dia yang kesel ya? Kalau kebanyakan nih yang kesel atau emosi itu yang feminin, yang maskulinnya lebih ke kepo sih. Si femininnya menahan diri untuk nggak melakukan apa-apa untuk saat ini. Kalau si maskulin menahan diri karena ya bingung harus kayak gimana gitu. Kebanyakan nih energi masa lalu sih, hubungannya entah lama atau enggak, tapi ini udah hubungan yang berlalu nih. Tapi aku lihatnya beberapa dari feminin di sini masih berharap. Ya, ini aku baca aja lah ya yang kelihatan di sini. Mau energi siapa yang ketarik kamu atau dia, aku bacain aja ya. Ada seseorang yang pengen dimaafin ya. Dia punya kesalahan atau apa ya, pengen kamu maafin dia nih katanya. Entah kesalahannya besar atau kecil, tapi dia sadar udah bikin salah dan pengen kamu maafin dia. Beberapa ngerasa kamu tuh diamin mereka karena ya mereka salah gitu. Tapi nggak apa ya, belum ada keinginan buat minta maaf secara langsung dari mereka ini. Ada seseorang yang nggak pengen kamu cari pengganti yang baru. Ih, kenapa nggak boleh cari yang baru katanya? Ih, kenapa ngatur? Orang ini masih suka terbayang-bayang tentang kamu nih, terutama di malam hari nih. Tadi aku bilang ya, di jam-jam kesepian itu dia terbayang tentang kamu sih. Beberapa dari mereka, dari awal nih aku pengen bilang banget, entah dia maskulin atau feminin, banyak yang mereka tuh kayak lagi fokus ke diri sendiri. Fokusnya ini lebih ke kayak contoh, lagi suka olahraga, program diet. Ini tentang perubahan fisik sih, jadi pengen ada perubahan fisik atau fisik yang lebih baik. Pokoknya lagi fokus ke diri sendiri, perubahan diri. Contohnya ya olahraga, nge-gym, fitness, program diet, atau healthy lifestyle atau makan makanan sehat. Pokoknya seperti itu nih, mereka kebanyakan kayak gitu. Tapi ada juga yang lagi healing. Kalau kalian tuh udah cuek-cuekan ya, kok cuek-cuekan sih. Kalau kalian tuh cuek udah lama banget gitu ya. Ini ada beberapa dari mereka yang lagi healing. Kenapa healing? Karena mereka ngerasa udah gak ada harapan hubungannya sama kamu. Kenapa? Karena mereka nyangkanya kamu udah gak mau sih sama mereka. Kayak udah jijik gitu ya, jadi kayak gak mungkin nih balikan lagi nih, kayaknya udah fix banget nih kamu udah gak mau sama dia. Mereka ada yang lagi bangkit ya, kan healing terus dia bangkit kan, mungkin sebelumnya terpuruk atau down parah, sekarang lagi mencoba buat bangkit sih, menata ulang hidupnya yang berantakan itu. Berantakan guys, siapa yang bikin berantakan? Kamu kayaknya. Iya, enak aja, aku gak bikin berantakan. Karena perlakuan kamu ke dia itu bikin dia stres. Akhirnya secara nggak langsung hidup dia berantakan karena dia stres gitu ya. Bagus guys. Ya, entah siapa yang ngeberantakan itu nggak penting. Yang penting hidup dia berantakan kan. Tapi kalian ada loh, kadang aku baca di komen-komen selalu berdoa buat kebaikan dia, kebahagiaan dia, kebaikan untuk seseorang yang udah menyakiti. Wow, kamu tuh terlihat seperti bidadari ya guys.
Menurut aku mah daripada ngedoain orang lain, apalagi orang lain yang udah nyakitin kamu, mendingan kamu doain buat diri kamu sendiri. Ya nggak sih? Belum tentu dia doain kamu. Mereka kalau doain kamu juga kayaknya nggak terkabul deh guys. Soalnya terlalu banyak dosanya, ya. Kalian tahu nggak sih kalau di Muslim itu apa yang menyebabkan doa seseorang nggak terkabul? Yaitu dosa yang terlalu banyak ya. Jadi kalau orang yang dosanya banyak itu peluang terkabul doa tuh sedikit. Nah makanya aku tuh suka ngomong di Instagram aku, kalau mau terkabul doa, lakuin dulu hal-hal yang bisa melunturkan dosa kalian. Nah baru deh tuh doa-doanya nanti lumayan terkabul ya. Ibaratnya gini contohnya, kalian tahu kiai, ustadz, pastor, dan ya tokoh-tokoh agama, kenapa banyak orang yang meminta doa ke mereka? Karena mereka hidupnya udah lurus di jalan Tuhan, ya kan, dosanya dikit. Semakin dosa sedikit, doa mereka makin mudah terkabul, makanya banyak orang yang minta doa sama mereka. Relate? Bener ya, aku kasih contoh supaya kalian kebayang gitu. Jangan nanti bilang, Kak Dinda nih ngomongin dosa orang. Ya nanti salah lagi. Aku kasih tahu guys, biar kalian kebayang lah gitu apa yang aku omongin tuh kemana arahnya ya. Oke, kita balik lagi ya guys ya. Dia tanpamu ini agak relate ya, dari seseorang yang healing, terus lagi mencoba buat bangkit, terus cari pencerahan, pengen lebih positif hidupnya. Kan tadi udah tuh kehidupan dia yang lebih positif. Nah orang ini nih kayak lagi cari pencerahan sih. Beberapa hubungan mereka sama orang-orang juga nggak baik sih, bukan cuma tentang love life, tapi juga sama teman-teman, rekan atau apa itu kurang baik juga. Akhir-akhir ini mereka juga gampang emosian, sensitif. Nah, banyak yang kadang jadi agak menyendiri nih di saat emosionalnya nggak stabil. Ya, jadi memilih untuk menyendiri gitu ya. Dia tanpamu seperti apa tuh? Ada healing kan? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya, ada kata-kata healing di situ. Ini yang tadi aku bilang dia kebayang tentang kamu itu, yaitu masuk di kenangan-kenangan memori, tuh memoris di sini. Beberapa ada sih yang udah anggap kayak kamu masa lalu gitu. Jadi semua kenangan tuh kayak tersimpan dalam satu folder gitu ya. Ini istilahnya aja sih. Tapi ada juga yang foto-foto kalian tersimpan di satu folder, tapi itu jarang sih, terlalu rumit ya, terlalu ribet ya kalau pisah-pisahin foto di handphone ya. Tapi kenangan-kenangan kalian tuh tersimpan rapih di satu folder yang ada di pikiran dan di hatinya, gitu maksud aku ya. Nah kan ada introspeksi kan, bisa-bisanya kartu ini keluar ya di saat temanya dia tanpamu. Tadi aku udah bilang di awal kan, mereka tuh lagi banyak merenung itu introspeksi guys, maksudnya ya kayak kontemplasi, banyak ngobrol sendirian ke dirinya sendiri, kayak lo kenapa sih Mr. Toxic gitu, lo stres mulu nih. Nah dia tuh ngomong ke dirinya sendiri, ada yang salah gak sih nih sama hidup gue gitu sih ya. Nah, yang tadi aku bilang mereka kan lagi banyak ini nih, menghabiskan waktu sama teman-temannya. Itu termasuk ini ngobrol-ngobrol minta masukan. Nah, di sini ada insight. Ya, jadi kalau mereka lagi ngabisin waktu sama teman-temannya tuh bukan cuma sekedar menghabiskan, tapi juga ngobrol-ngobrol ya, guys. Kayak kalian ketemu circle kalian aja, ngobrol-ngobrol kan. Nggak cuma yang kayak duduk-duduk aja atau foto-foto aja atau makan-makan aja. Nggak mungkin nggak ngobrol kan. Nah, mereka juga nih di sini ngobrolnya itu juga ada yang minta masukan ya. Beberapa sebenarnya ada yang karirnya nggak baik-baik aja sih, jadi mereka juga ada membahas tentang karir, bukan hanya percintaan aja ya. Ada kalau mereka itu maskulin, mereka jarang bahas percintaan karena mereka agak realistis ya, jadi yang lebih dipikirin itu pekerjaan sama keuangan aja, not talking about love ya. Kecuali feminin ya, itu biasanya love-lovean terus deh hidupnya ya. Tanpa cinta hidup rasanya hampa. Kayaknya feminin kayak gitu deh. Nah di sini ntar aku di ini nih dilempar, ditimpuk sama feminin.
Tapi nggak apa-apa loh, cinta, love itu juga kan kayak apa ya, mood booster ya. Kalau kita nggak ada cinta kasih tiap hari, ya rasanya flat aja hidup kita. Bener nggak sih? Cinta itu kan bukan cuma ke pasangan, ada ke keluarga, ke teman, sahabat, itu juga ada cinta kasih. Revisi ya, takut dilempar netizen. Bisa aja emang si Dinda guys ya. Nah, beberapa dari mereka lagi mencoba adaptasi. Adaptasi apa? Adaptasi yang lagi sendirian, adaptasi lagi di single era, di legowo era, di stres era, pusing-pusing era gitu ya. Pokoknya era-era deh guys. Mereka lagi mencoba beradaptasi di hidup mereka yang sekarang. Kan beda nih sama yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada kamu, sekarang nggak ada gitu ya. Dulu nyaman ada kamu, sekarang stres, sekarang nggak ada yang support ya. Apalagi kalian kalau jadi support system ya. Saat ini mereka lagi mencoba menyeimbangkan hidupnya lagi. Ada yang lagi dekat-dekatnya sama keluarga nih, family. Terutama kalau mereka udah punya pasangan, istri, suami, keluarga, itu juga lagi dekat. Back to family ya. Karena satu-satunya tempat kembali adalah keluarga ya. Dan Tuhan sih biasanya. Ada juga yang lagi fokus ke keluarga sih, sekalipun mereka belum berkeluarga, tapi kayak ya lagi care ke orang tuanya, ke keluarganya, keluarga inti ya. Nah, banyak dari mereka yang kayak apa sih yang tadi aku bilang ya, kembali ke Tuhan ya. Mungkin ada yang lagi rajin ibadah, rajin sholat, rajin berdoa, memanifestasi sesuatu. Jadi mereka ini banyak yang lebih fokus ke dirinya sih, entah secara duniawi atau spiritual ya. Spiritual kan pasti kayak ya ibadah, sholat ya, banyak-banyak berdoa gitu sih ya. Fokus ke diri sendiri itu juga spiritual sebenarnya. Mereka juga mengurangi aktivitas ya, atau apa sih, jadi kayak lebih banyak sendirian dan waktu istirahat kayaknya. Akhir ini dari mereka banyak yang merasakan beban pikiran, entah apa nih yang ada di pikirannya. Ada yang memang ya masalah yang mereka cari sendiri, ada juga masalah yang gitu-gitu aja, belum ada jalan keluar. Nah, keluar kan kartu friendship yang tadi aku bilang, mereka lagi banyak menghabiskan waktu sama orang terdekat nih, teman-teman sini ya, party-party mungkin. Dan akhir-akhir ini agak misterius sih, nggak terlalu banyak mereka itu sharing atau posting sesuatu ya di sosial media. Mereka mencoba mencari kebahagiaan itu dengan berkumpul bersama circle dan orang-orang terdekatnya ya, termasuk keluarga atau sahabat-sahabat. Akhir-akhir ini kalau pengen tahu tentang kamu, lebih mengandalkan intuisi sih. Karena kan banyak kalian yang no contact juga dan berusaha untuk positif pandangan dia tentang kamu tuh, dia mencoba positif, gak ada rasa benci, marah ataupun dendam ya. Ada beberapa yang ngerasa kayak lagi capek gitu ya, makanya lagi males buat ngomong juga. Banyak juga nih kalau misalnya mereka ganteng atau cantik, ini banyak yang menarik perhatian mereka, tapi kayaknya mereka nggak lagi open heart, nggak lagi membuka hati gitu maksudnya ya. Oke, tiba-tiba aku kepikiran, bagaimana kalau kita cek perasaan dia ke kamu. Bukan lagi, ini mah pada senang banget dicek perasaannya. Nggak jadi deh. Sih pada ketawa. Udah mau cek perasaan tiba-tiba nggak jadi, gimana sih si Raisa? Ya suka-suka aku dong, iya kan? Suka-suka aku. Perasaannya sama sih kayak yang tadi, mirip sih energi ya. Ini kan aku bacain energi dia dari awal kan, ya mirip ini perasaannya juga. Energi dan perasaan itu kan saling terkait ya. Perasaan dia ya overthinking sih nih, apalagi kalau kalian yang pelan-pelan menjauh, nggak ada kabar, dia overthinking tapi kayak berusaha melupakan hal-hal itu, hal yang bikin dia overthinking. Jadi dia melampiaskan ke pekerjaan aja pengalihannya ya.
nggak ada rencana buat cari kontak atau cari perhatian kamu sih. Ini kayak lagi banyak diam aja di sini. Ada keinginan mau komunikasi, tapi cuma sebatas keinginan aku lihat. Belum ada action di sini. Dia merasa hubungannya sama kamu mungkin di ujung tanduk ya. Entah bisa diperbaiki atau enggak, dia merasa hubungannya nggak secure, nggak aman saat ini. Kalian juga udah kayak beda frekuensi, beda jalan. Kamu kemana, dia kemana. Dan mereka ngerasa juga udah nggak bisa cari perhatian kamu lagi. Kayaknya kamu udah fix atau tegas untuk meng-cut off atau udahan lah gitu. Padahal kalian masih baper ya. Buktinya apa? Ya buktinya ini. Kayak poin tarot aku. Mereka tuh so tau guys, mereka anggapnya kalian udah move on. Padahal kalian tuh kayak poinnya di sini kan, di tarotnya Raisa. Oke. Di sini aku lihat ada sih beberapa yang kayak lagi tebar pesona sih. Tebar pesonanya cuma tebar pesona aja sih, tapi kalau ada yang deketin belum tentu dia mau. Jangan-jangan dia nggak mau karena bukan tipenya kali. Bisa ya, sosok nggak mau padahal mungkin bukan tipenya dia aja guys. Mungkin nggak cantik atau nggak ganteng, makanya nggak direspon sama dia. Coba kalau cantik ganteng direspon juga ya kan sama si toxic itu. Perasaannya ya itu memantau kamu aja dari jauh sih, dan dia tahu kamu marah atau kesel emosi sama dia nih ya. Dia masih pengen tahu tentang kamu dan dia ngerasa kamu tuh keras kepala banget. Nah itu yang tadi aku bilang, kamu tuh kayak tegas atau udah fix banget marah sama dia atau nggak mau kontekan atau menjauh dari dia. Dan karena kamu marah, dia juga ikut-ikutan kesal, ikut-ikutan marah. Kenapa kamu semarah itu sama dia? Ada yang menganggap kesalahan dia itu kesalahan kecil atau ya udahlah maafin aja gitu. Udahlah buka lembaran baru, kita bestian aja atau bermaaf-maafan gitu. Ikutan marah juga mereka ya. Perasaannya udah nggak terlalu bersemangat sih. Kayak ini ada sesuatu masalah di antara kalian yang belum selesai. Kayak dia udah nggak terlalu semangat menyelesaikan masalahnya atau cari jalan keluar. Beberapa cuma kayak apa ya, kehadiran kamu tuh cuma sebatas bayang-bayang aja. Dia udah nggak ngerasa kamu tuh hadir di sekitarnya, tapi cuma ngerasa ya masih terbayang-bayang kamu aja gitu. Perasaannya galau, sedih, ngerasa kesepian, sendirian, karena mereka ngerasa kamu tuh udah nggak peduli lagi sih sama mereka. Ada yang mereka ngerasanya nih chat mereka atau teleponan mereka tuh nggak direspon atau dicuekin sih sama kalian. Dan banyak dari mereka ngerasa juga kalian berubah. Misalnya kalian pun respon ya, chat mereka, responnya tuh beda menurut mereka, kayak udah bukan kamu yang dulu. Cie, kalian keren banget, bukan kalian yang dulu katanya tuh guys. Bagus lah kalau berubah lebih positif. Percuma guys, aku tiap malam ngoceh-ngoceh, kalian gak berubah-berubah tuh kayak apa gitu. Kan kayak aku gak berguna gitu kan, tiap hari ngoceh-ngoceh tapi kalian masih gitu-gitu aja, gak berubah. Emosi nanti akunya ya. Perasaan dia itu overthinking nih, ada lagi kartunya, dia overthinking. Dia sih dalam overthinkingnya itu yang nunggu tuh maksudnya ya nunggu aja, entah kamu bakal hubungin dia, cari dia, ajak dia ngobrol atau apa. Tapi dia juga clueless kamu bakalan ngelakuin apa sama dia juga nggak tahu gitu. Kamu masih mau sama dia atau enggak, bakal cari dia atau enggak, dia juga nggak tahu. Jadi kayak nunggu tapi kayak menurut dia nunggu pun percuma kayaknya gitu ya. Seperti yang aku bilang di awal-awal, dia kayak ngerasa hubungan ini kan berat ya, kayak hopeless nih. Ada seseorang yang hopeless buat jalanin hubungannya, jadi kayak berat buat diusahakan atau berat buat diperjuangkan, berat buat mengeluarkan pengorbanan. Mungkin pengorbanannya terlalu berat. Contoh apa ya yang berat? Misal kalian tuh beda keyakinan, beda agama, kan berat tuh ya buat berkorban. Salah satu harus pindah agama, kan itu kayak impossible banget. Nah itu pengorbanan yang berat. Atau misalnya kalian LDR, harus pindah negara nih untuk berkorban di hubungan ini, kan itu juga berat. Nah pokoknya dia ini ngerasa pengorbanannya itu berat untuk mempertahankan atau menjalani hubungan ini gitu guys ya. Oke, udah itu aja ya. Ini udah 2 kali alarmnya bunyi guys. Harusnya udah selesai. Zodiak dia. Kalian tuh kalau aku nggak upload video, kalian ngapain guys?
langsung tidur aja gitu, atau scroll sosmed gitu ya, kepo-kepoin orang, kepo-kepoin mantan sih lebih tepatnya ya. Oke, ini zodiak dia ada Sagittarius, Taurus, Aries, Virgo, Gemini, Libra, Pisces, Capricorn, Scorpio, dan Cancer. Inisial hurufnya ada huruf I, B, U, D, F, X, M, K, H, C, O, P, J, dan V. Oke, gengs, itu aja. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!